Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Hari Sugiharto Setiadi MSI, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Dalam perkuliahan ini, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah penilaian pembelajaran. Adapun deskripsi singkat mata kuliah penilaian pembelajaran, yaitu penilaian mata kuliah ini membahas tentang konsep penilaian berbasis kelas. Mahasiswa dituntut dapat mengembangkan berbagai alat ukur hasil belajar, terampil merencanakan, melaksanakan, mengolah, dan melaporkan hasil evaluasi, proses, dan hasil belajar. Perkuliahan dilaksanakan dengan cara tatap muka, penilaian dilakukan dengan cara tanya jawab dan tertulis. Adapun capaian pembelajaran tentang sikap, mahasiswa mampu menunjukkan sikap ilmiah, kritis dan inovatif dalam pembelajaran keilmuan teknologi pendidikan secara profesional dan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran untuk pengetahuan, mahasiswa mampu menerapkan keilmuan teknologi pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai pengembang teknologi pembelajaran, analisis pendidikan dan pelatihan, dan guru media animasi broadcast. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian secara mandiri atau kelompok untuk memberikan solusi alternatif permasalahan di bidang teknologi pendidikan. Mahasiswa mampu menghasilkan outcome dalam bentuk kinerja dan komitmen yang tinggi sebagai pengembang teknologi pembelajaran, analisis pendidikan dan pelatihan, dan guru multimedia animasi atau broadcast. Dalam perkuliahan ini ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Pertemuan yang pertama kita akan membahas konsep dasar penilaian pembelajaran. Pertemuan kedua kita akan membahas tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal untuk menentukan KKM. Yang ketiga adalah konsep penilaian acuan PAP dan PAN. Pertemuan keempat adalah ragam dan jenis tes dan tata cara penyusunannya. Pertemuan kelima adalah prosedur pengembangan tes. Pertemuan keenam adalah prosedur pengembangan non-tes. Kemudian pertemuan yang ketujuh, sebelum kita melaksanakan UTS, kita akan belajar bagaimana cara menganalisis butir soal. Pertemuan ke-9 adalah membuat butir tes objektif. Pertemuan ke-10 adalah menguji cobakan butir tes objektif ke sekolah. Ya, jadi ada semacam praktek lapangan ke sekolah. Kemudian pertemuan ke-11 menghitung dan menganalisis kesukaran butir soal. Pertemuan ke-12 menghitung dan menganalisis daya beda butir soal. Pertemuan ke-13 menghitung dan menganalisis daya pengecoh butir soal. Pertemuan ke-14 menghitung dan menganalisis validasi dan reliabilitas butir soal. Pertemuan ke-15 menafsirkan hasil tes. Kemudian pertemuan ke-16 diakhiri dengan UAS atau ujian akhir semester. Adapun indikator penilaian perkuliahan ini adalah kehadiran dan tugas memiliki presentasi 70%,
kemudian UTS 15%, sedangkan UAS adalah 15%, sehingga total keseluruhannya adalah 100%. Nah, apa buku referensi yang kita gunakan? Semua buku dapat dijadikan referensi, ya. Tapi yang utama adalah buku dari Jihad dan Haris tentang evaluasi pembelajaran, Arifin Zainal tentang evaluasi pembelajaran. Ada juga Amirono dan Daryanto, evaluasi dan penilaian pembelajaran kurikulum. Arifin evaluasi instruksional. Kemudian ada juga Pak Rusyono, ya, Profesor Dr. Pak Rusyono adalah handout tentang penilaian pembelajaran. Kemudian saya sendiri, ya, Hadi Sugiyarto, telah mengembangkan buku referensi yang terkait dengan penilaian pembelajaran, ya. Adapun bukunya adalah seperti ini, ya. Ini buku yang saya kembangkan sendiri untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah penilaian pembelajaran. Jadi pertemuan 1 sampai 16 itu kira-kira 80% ada di buku ini. Itu. Demikian rancangan pembelajaran yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua mara bahaya ya. Kemarin habis UTS ya. Kira-kira gimana soal UTS? Mudah, susah? Ada yang susah, ada yang mudah, Pak. Ada yang susah, ada yang mudah. Ya. Mbaknya, ada yang susah, ada yang mudah? Iya. Atau mudah semua, atau susah semua? Ada yang mudah, ada juga yang susah. Ada yang mudah, juga ada yang susah. Nah, mata kuliah sekarang ini ya adalah penilaian pembelajaran. Ya, kita akan sangat berkaitan apakah soal itu dibuat termasuk soal kategori terlalu sulit, mudah, atau terlalu mudah, ya. Tapi soal tesnya, ya, ini berbentuk tes objektif, ya. Ada yang tahu tes objektif itu apa? Ayo. Tes objektif itu apa? Ada tes objektif, ada tes subjektif. Apa bedanya? Tes objektif di SMA ini mungkin tahu tapi nggak tahu namanya ya. Iya, mungkin enggak. Iya. Waduh, mungkin tahu tapi nggak tahu namanya. Kalau itu tes objektif, itu tes subjektif. Oke. Tes objektif itu multiple choice, pilihan berganda. Nah, itu namanya soal objektif. Kalau subjektif itu adalah soal apa? Uraian, betul. Ya, yang kita bahas kali ini adalah tes objektif atau multiple choice. Gitu ya. Next. Nah, tentunya adik-adik sudah pernah merasakan mengerjakan tes objektif. Pasti pernah ya? Ya. Pernah. Di mana? Pernahnya di mana? Itu waktu SMA juga ada. Tes objektif ya, waktu Ya. SMA. Terus waktu masuk UNESA objektif atau gimana? Objektif juga. Objektif ya. Ya, oke. Nah, tes objektif ini sering dipakai dalam tes-tes di di sekolah ya. Karena apa? Tes objektif itu mempunyai kelebihan-kelebihan.
ya dibandingkan dengan tes subjektif ya. Tapi tes objektif juga mempunyai beberapa kelemahan. Ada nggak yang bisa menyebutkan satu saja keunggulan dari tes objektif? Monggo Mbak Nela. Lebih mudah dikerjakan, Pak. Oh ya? Lebih mudah dikerjakan? Maksudnya lebih mudah diawur itu ya? A, B, C, D, E, F. Masih bisa dijawab. Masih bisa dijawab ya, walaupun sulit masih bisa dijawab. Mbak Yanti? Pada tes objektif ini lebih mudah dalam penskorannya, Pak. Lebih mudah dalam penskoran, betul. Ya. Dengan tes objektif jumlahnya ribuan peserta ya, itu dapat diskor dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya. Bahkan tes objektif itu dapat dilakukan tanpa orang. Loh, kok bisa tanpa orang? Tes objektif itu dapat dikoreksi tanpa orang. Ya? Tahu nggak? Tes objektif itu dapat dilakukan tanpa orang. Yaitu pakai scan. Dalam waktu singkat, skornya keluar semua. Ya kan? Tapi kalau tes urean belum ada teknik yang bisa melakukan itu, gitu ya. Oke, itu sekedar ini ya. Next, sebenarnya apa sih tingkat kesukaran butir soal? Sebelum itu saya menanya dulu. Analisis butir soal itu yang dianalisis itu meliputi apa saja? Meliputi apa aja? Tingkat kesukarannya. Terus ada 5. Menganalisis butir soal itu ada 5 yang harus kita lakukan. Apa itu? Tingkat kesukarannya. Terus, Mbak? Tingkat kemudahannya. Kesukaran yang kemudahan sama gitu ya. Pengecoknya. Ya. Habis pengecoknya, daya beda butir soalnya, validitas dan reliabilitasnya. Jadi kita ya nanti pertemuan ke-8, 9, 10, 11, 12 itu nanti akan membahas tentang itu. Ya, tentang membahas tentang kelima analisis butir soal itu ya. Oke. Sekarang saya tanya, menganalisis butir soal itu ada 5 yang harus kita lakukan. Apa itu? Tingkat kesukarannya. Terus, Mbak? Tingkat kemudahannya. Kesukaran yang kemudahan sama gitu ya. Pengecoknya. Ya. Habis pengecoknya, daya beda butir soalnya, validitas dan reliabilitasnya. Jadi kita ya nanti pertemuan ke-8, 9, 10, 11, 12 itu nanti akan membahas tentang itu. Ya, tentang membahas tentang kelima analisis butir soal itu ya. Oke. Sekarang saya tanya, ada 20 butir soal. Ya, ada 20 butir soal. Kemudian dapat dikerjakan benar ya, bukan dikerjakan salah ya, dikerjakan benar oleh 19 siswa. Soal itu bagaimana cara menghitung tingkat kesukaan butir soalnya? Dan termasuk soal jenis apa itu? Soalnya 20 ya, soalnya 20, diingat-ingat soalnya 20 dapat dikerjakan dengan benar oleh 19 mahasiswa. Ya. Bagaimana
indeks kesukaran butir soalnya. Berapa? Dan soal itu termasuk soal kategori apa? Mudah. Ya? Mudah. 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 Ya. Ada yang lain? Tahu yang mudah dari mana? Karena perbandingan dari siswa jumlah siswa dengan jumlah 19 dari berapa mahasiswa? 20 kan soalnya. Iya. Nah 19 mahasiswanya itu dari Oh, mohon maaf. Tadi 20 mahasiswa ya. 20 mahasiswa, mohon maaf. 20 mahasiswa. Ya. Jadi ada 20 mahasiswa mengerjakan soal nomor 1. Ya, gitu ya. Maaf ya. Ada 20 mahasiswa mengerjakan soal nomor 1. Soal nomor 1 tadi itu dijawab benar oleh 19 mahasiswa. Ya. Jadi hanya 1 mahasiswa yang salah di antara 20 orang tadi. Ya, kira-kira bagaimana perhitungannya? Sehingga itu dapat dikatakan soal itu bukan mudah, tapi terlalu mudah. Caranya adalah ya ini, ya. Nah, tolong dibaca. Next. Nah ini, jadi 19 per 20, ya hasilnya adalah berapa? Mendekati 1 kan? Mendekati 1. Coba lanjut mas, lanjut. Nah, kalau tadi dihitung berapa? 19 per 20 berapa? Coba dihitung, 19 per 20. 0, berarti kan arahnya ke sini ya, mendekati 1, ya kan? Mendekati 1. Berarti kalau mendekati 1 itu berarti soal itu terlalu mudah. Ya, kalau mendekati ke 0,0 artinya soal itu terlalu sulit. Ada pertanyaan kira-kira? Monggo kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Saya nggak ini ya. Kalau ada, ya. Kalau soal terlalu sukar itu apa bagus ya, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Kalau soal yang terlalu sulit itu tuh bagus atau enggak ya? Kan ada ya kadang-kadang ya. Bukan sukar loh ya. Kalau sukar tuh kan subjektif ya. Ini sukar bagi mbak ini, tapi mudah bagi mbak ini kan gitu ya. Itu sukar ya. Mudah juga begitu. Tapi kalau terlalu itu artinya ya memang soal itu benar-benar terlalu sukar gitu ya untuk dikerjakan. Nah sekarang pertanyaannya tadi, apakah soal yang terlalu sukar atau sulit itu bagus? Ini kan calon guru nih ya. Kalau ngasih soal nanti aku ngasih soal yang susah aja supaya biar dilihat oleh guru-guru lain itu, waduh, Bu Nela kalau ngasih soal luar biasa, susah dijawab ini. Nah, kira-kira apakah begitu yang bagus? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ting. Mungkin ada yang pertanyaan yang lain dari itu apa mungkin? saya mau tanya Ya. ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kan pertanyaannya kalau soalnya terlalu sulit gitu ya. Iya. Nah ini yang ingin saya tanyakan adalah soal yang terlalu mudah apakah Oh, bagus juga untuk betul. Jadi apakah soal yang terlalu sukar atau soal yang terlalu mudah itu bagus untuk menilai kelas seseorang? Ya, kan ada ya guru-guru yang gampang banget sih ini soalnya, gitu ya. Ada yang susah banget ya. Kira-kira apa? Kira-kira monggo diawur nggak apa-apa. Di apa kira-kira? kalau dari pendapat saya dua-duanya kayaknya punya kurang lebih ya Pak. Kalau misalnya sulit itu kan nanti semisal nemu soal yang jauh lebih mudah itu kita bisa untuk mengerjakannya, maksudnya dalam apa ya, pengskorannya gitu loh Pak. Kalau terlalu mudah pun nanti buat pengskoran di yang soal sulitnya itu acuannya jadi sulit juga. Oke, mungkin ada yang lain.
Bagus ya, bagus. Soal yang terlalu sukar dan soal yang terlalu mudah itu tidak dapat membedakan siswa yang pandai dan siswa yang tidak pandai. Coba dicerna. Soal yang sukar dulu ya, Butir soal yang terlalu sulit, ya, tadi seperti contoh tadi ya, ada 20 peserta, bisa dijawab oleh 19. Berarti soalnya terlalu mudah ya? Iya. Bisa dijawab 19, berarti terlalu mudah ya? Nah, soal yang terlalu mudah itu tidak dapat mencerminkan atau membedakan siswa yang pandai dan siswa yang tidak pandai. Soalnya terlalu mudah. Contohnya apa? Soal yang terlalu mudah. Ada berapa sila dalam Pancasila? A, 2, B, 3, E, 5. Pasti semua nanti milih 5. Iya. Iya kan? Iya. Terus bisa membedakan enggak? Yang pintar sama yang enggak? Kan ya bisa kan? Semuanya bisa menjawab. Ya, semuanya bisa menjawab. Demikian juga soal yang terlalu sulit. Ya, dari 20 siswa hanya 2 orang yang bisa menjawab dengan benar. Artinya soal itu terlalu sulit. Ya, pasti nanti arahnya akan ke sini, terlalu sulit. Ya. Contohnya apa? Ada nggak yang bisa membuat soal yang terlalu sulit? Ya, jadi nanti tolong di ini kan TP ya, coba nanti buat soal yang terlalu sulit gitu ya, sehingga soal itu tidak dapat dijawab oleh sebagian besar peserta didik. Sebagian besar tidak bisa menjawab itu. Apalagi yang pinter aja bisa jawab, apalagi yang tidak pinter, kan gitu kan? Nah, pasti nggak bisa jawab juga kan gitu ya. Jadi soal yang baik bagaimana? Yang sedang-sedang saja, Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ini? Pak, ingin bertanya kembali. Iya. Apakah dari pengecoh soal itu bisa kita kategorikan apakah soal tersebut termasuk soal yang sukar ataupun soal yang mudah gitu? Dari pengecoh, Nggih, apakah dari dapat pengecoh. dilihat bahwa butir soal nomor 5 ini adalah terlalu sukar atau terlalu mudah? Nggih. Gitu ya, bagus. Tapi sebenarnya pertanyaan tadi itu nanti masih ada di bab selanjutnya. Berikutnya. Ya, Nggih. tapi nggak apa-apa, saya jawab ya. Oke, Bapak. Kira-kira bisa nggak dari pengecoh itu dilihat, oh soal nomor 5 ini ternyata terlalu mudah atau terlalu sulit? Mungkin bisa, Bapak. Ya bisa, sangat Iya. bisa. Oh iya. Tapi mbaknya harus membuat apa? Rangkuman dulu. Ya, direkap dulu ya. Yang menjawab kan itu kan ada A, B, C, D, E gitu ya. Nggih. Yang menjawab A itu berapa? Yang menjawab B itu berapa orang? Yang menjawab C itu berapa orang? D berapa orang? Dan E berapa orang? Ya, dari sana dapat dilihat bahwa soal ini terlalu mudah atau terlalu sukar, gitu ya. Misalkan jawabannya adalah E, ya, ternyata yang menjawab E itu hanya dari 20 orang itu yang menjawab E itu misalkan 19. Berarti dapat dikatakan bahwa soal itu terlalu mudah karena yang menjawab E itu banyak
ya sebagian besar menjawab E. Nah, itu. Nah, untuk pengecoh itu nanti menarik juga ya. Menarik juga. Jadi pengecoh itu ya, apa sih pengecoh itu? Apa pengecoh itu? Apa? Ada kunci jawaban, ada pengecoh. Jebakan. Ayo, ini menarik. Ada kunci jawaban, ada pengecoh. Ya, kunci jawaban itu apa dulu? Ya, Pak. Mbak. Kunci jawaban itu apa? Jawaban itu jawaban benar dari soal tersebut. Jawaban yang benar dari soal itu. Nah, kalau pengecoh? Kalau pengecoh itu misalnya gimana ya? Kalau misalkan saya mau jawab B ya, ragu terus saya ganti do, ternyata jawabannya itu B gitu. Pengecoh itu harus dibuat apa? Gimana cara buat pengecoh? Gimana? Nanti jadi guru? Nah, pengecoh itu harus dibuat semirip mungkin dengan kunci jawaban. Itulah sulitnya membuat tes objektif. Karena guru, ya nanti calon-calon guru, itu harus membuat pengecoh itu mirip-mirip seperti kunci jawaban yang membuat mahasiswa yang ragu-ragu tadi, yang nggak belajar itu terkecoh. Ya, nggak main-main ya. Jadi kira-kira lebih sulit mana? Membuat tes objektif atau subjektif? Atau uraian? Lebih gampang mana? Lebih gampang yang subjektif. Lebih gampang uraian, ya subjektif ya. Nulis ini, saya kan gitu ya. Nah, letak kesulitannya dari tes objektif itu tadi itu ya. Menciptakan apa namanya pengecoh-pengecoh yang mirip-mirip dengan itu nggak mudah loh ya. Menciptakan yang mirip-mirip itu, ya. Oke, lanjut. Gaya beda bikin soal. Apalagi ini ya beda bikin soal itu ya. Ada yang tahu kira-kira gaya beda bikin soal? Tapi ini akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena kalau saya jelaskan sekarang nanggung nanti ya, waktunya tinggal berapa? 1 menit menjelaskan ini nanggung nanti kepotong dan jadi nggak enak gitu ya. Oke, Bapak. Jadi nanti pertemuan itu apa namanya berikutnya adalah dari soal, terus pengecoh, terus validitas dan realitas. Jadi instrumen yang baik itu harus memenuhi unsur validitas dan realitas. Apabila adik-adik sudah memenuhi persyaratan ini, maka dapat dikatakan tes yang adik kembangkan itu sudah mengandung unsur validitas dan realitas. Siapa di sini yang bisa menggunakan SPSS? Ya tergantung mau nyari apa dulu, Pak. Kenapa? Tergantung apa yang ingin dicari dulu. Oh, menghitung validitas bikin soal bisa? Bisa nggak? Ya nanti ini apa namanya pertemuan berikutnya. Oke, sebelum apa tutup, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan kali ini kami akhiri. Mudah-mudahan apa yang sudah kami jelaskan ya ada nilai positifnya gitu ya. Jadi sudah mulai mengerti bagaimana cara menganalisis bukti soal, walaupun masih taraf kesukaran bukti soal dulu ya, masih ada yang lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Habis ini ada kuliah apa? Ayo, apa sudah selesai? Sudah, Pak. Ini sudah jam, Sudah, ya. jam 2 ya? Iya, Pak. Ya sudah selesai ya. Oke, Iya, Pak. terima kasih. Oke, Pak.